materi yang masuk di dalam pikiran mereka itu bukan materi yang the pure education yang digembar-gemburkan oleh para pahlawan kami dulu. Tetapi mereka juga tetapi mereka terlalu banyak mengadopsi informasi yang salah kaprah menurut kami. Sehingga inilah ada semacam paradoks pendidikan kita, dan kenapa kemudian seorang mahasiswa itu melakukan sesuatu yang itu unthinkable menurut kami. Ya, jadi ini yang perlu kita berikan satu porsi yang cukup, bahwa semua level pendidikan baik itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, seharusnya sejarah bangsa itu wajib dibaca. Kan itu. Kan making Indonesia kan bukan sesuatu yang sulap gitu, tetapi ini proses yang luar biasa. Ini harus dipelajari gitu. Baik, ada kajian khusus Pak yang dilakukan oleh UGM terkait hal ini? Oh, kami di Universitas Gadjah Mada itu tidak hanya di Fakultas Ilmu Budaya. Saya tetapi saya juga bagian dari staf Pusat Kebudayaan Kosnadi Harja Sumantri. Itu tidak henti-hentinya kita bicara masalah nasionalisme, bicara masalah kebudayaan Indonesia. Sekarang pun ada pameran batik di sana, mengangkat hakikat identitas kebangsaan Indonesia dengan batik misalnya. Jadi ini upaya kami berhari-hari dan bahkan hampir setiap hari tidak ada kegiatan yang tidak ada yang berkaitan dengan kebangsaan misalnya. Walaupun itu bentuknya beda-beda. Mungkin bentuknya ketoprak itu. Kami di FIB, mahasiswa kami punya kelompok ketoprak dan mengangkat local wisdom gitu. Itu juga bagian kebangsaan kan. Jadi tidak harus kebangsaan bicara yang di atas itu, tapi kita bicara yang sangat simpel pun bisa. Bicara masalah kebangsaan. Jadi ini salah satu cara ya Pak supaya kita bisa persatuan Indonesia ini bisa benar-benar dihayati gitu sama masyarakat, sama generasi muda tanpa harus dicekoi tadi ya, dengan melalui budaya dan sebagainya. Tadi Pak Supomo yang mewakili TNI juga melakukan banyak hal bersama-sama dengan teman-teman di TNI semuanya. Contohnya adalah konkret tadi pagi sudah ada kegiatan yang bisa kita lihat. Masyarakat Yogyakarta bisa melihat tadi ya semuanya yang ada di sana. Ini salah satu bukti. Tapi ini toh terus akan dilakukan dan seterusnya ya tanpa henti dan tanpa kehilangan semangat gitu. Problem yang dilihat sama Pak Pomo sebetulnya di generasi muda ini apa Pak? Nah, kalau saya lihat beberapa empiris yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya tawuran tadi, bahkan tawurannya tidak tanggung-tanggung di perguruan tinggi. Yang kita percaya sebenarnya ini lembaga yang sudah tertinggi dengan menggunakan rasio-rasio yang dominan. Namun ini kok terjadi, kan ini kita sesalkan. Sehingga mungkin di sini ada yang keliru sedikit. Artinya bahwa pemahaman mahasiswa kita di era yang sekarang ini terlalu rentan dengan pengaruh dari luar. Kemudian ada sensitivitas di tingkat sosial kita, sehingga mudah sekali terbakar. Mungkin ke depan pola-pola pendidikan kita memang sudah kita kemas sedemikian rupa bahwa dia bisa berkolaborasi dengan budaya-budaya yang betul-betul di mana akar mahasiswa itu berada, sehingga diharapkan bisa timbul rasa kesadaran. Seperti ini contohnya, bahwa negara lain sebenarnya memuji kita dengan negara yang demokratis nomor 4 atau 3 di dunia, negara muslim terbesar di dunia. Kok bisa akur seperti ini? Namun kan kita mulai mengoreksi diri, kok masih ada seperti itu. Tetapi itu katakan masih sebagian kecil. Sehingga kami sampaikan di sini bahwa memang masih perlu terus berproses. Kalau bisa dari waktu ke waktu memang harus dibina dengan baik. Kita katakan ini proses yang tidak pernah berakhir. Sampai kapanpun masalah persatuan dan kesatuan ini. Karena kita harapkan negara Indonesia tetap eksis selama-lamanya. Ya, TNI turun langsung Pak ke masyarakat dalam kaitannya supaya rasa persatuan dan kesatuan ini akan bisa lebih tebal di masyarakat, khususnya generasi muda. Pasti. Karena Bapak bisa jelaskan konkretnya? Jadi konkretnya seperti saja kita menerapkan, kami di Angkatan Udara ada yang namanya pembinaan potensi Dirgantara. Potensi Dirgantara konkretnya itu kita bina yang tadi pagi juga sudah melakukan demonstrasi seperti terjun payung, kemudian remote control, dan ini keterampilan praktis. Sebenarnya bukan keterampilan yang kita ajarkan, keterampilan plus values, nilai-nilai persatuan kita masukkan di situ. Katakanlah pendidikan karakter yang kita sederhanakan, tidak terlalu formal.
Ada lagi yang namanya Pramuka Sarka Dirgantara. Kita tonjolkan. Itu anak SMA, pramuka sebenarnya basisnya. Sekarang dikaji di Malaysia karena cukup efektif untuk menyebarluaskan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan, nilai-nilai luhur bangsa. Ini cukup efektif. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan kita mulai kerjasama dengan UGM masalah pendidikan karakter. Mungkin insya Allah bulan-bulan ini juga kita akan berbicara masalah nasionalisme dan persatuan. Kita kemas satu modul dan kita sharing kepada mereka. Ini bukti konkret bahwa kita menyentuh bukan saja lapisan yang atas, tetapi kita lebih banyak menanam konsep persatuan dan kesatuan ini pada level yang paling dini, sebab itu akan tumbuh berkembang sebagaimana waktu akan berputar. Kalau kita nanam di sini, mungkin ini kulitnya berganti, hilang kita akarnya. Jadi kita nanam mulai dari tingkat yang paling dasar masalah persatuan dan kesatuan. Oke, baik, luar biasa. Ada usul yang mengatakan bahwa materi dan sebagainya bahkan digunakan bahasa-bahasa yang lebih gaul gitu ya, Pak Arief ya, supaya orang tidak bosan bicara mengenai Pancasila, tidak bosan bicara mengenai nasionalisme, tapi itu dikemas. Tadi Bapak sudah kasih contoh sebetulnya kemasan seperti apa yang bisa digunakan ya. Tapi prinsip Bapak setuju dengan hal ini? Iya, selama substansinya tidak hilang. Jadi sekarang itu kan persoalannya perubahan-perubahan substansi itu menjadi hilang ketika dirubah dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Ini yang bahaya gitu. Misalnya ketika kita bicara masalah ketuhanan yang Maha Esa, itu kan jelas gitu. Tapi kemudian dirubah-rubah, Esa itu apa? Gitu. Terus setiap masyarakat bisa memberikan makna berbeda-beda, gitu. Terus kemudian dari Pancasila itu misalnya kita lihat Pancasila pertama, kedua itu kemanusiaan. Kemanusiaan yang seperti apa? Yang berketuhanan kan gitu. Kemudian persatuan yang kayak apa? Yang berketuhanan dan berkemanusiaan kan gitu. Jadi itu integrated. Nah, seringkali sebuah kelompok masyarakat kita tidak memahami secara integratedness-nya nggak ada gitu, sehingga ketuhanan aja yang diambil, kemanusiaan no way gitu. Ini problem kan gitu. Kalau sudah pakai simbol tertentu, saya boleh melakukan apapun. Nah ini kan problem. Ini karena tidak integrated ketika memahami Pancasila. Gitu. Ini salah satu contoh. Ini terjadi kan Pak di Indonesia, masih terjadi? Sangat terjadi. Apa komentarnya Pak Pomo? Sebenarnya bangsa Indonesia bangsa yang dinamis sebenarnya. Setelah era reformasi semuanya memungkinkan. Namun ini adalah memang fenomena euforia dari reformasi. Kita juga tidak bisa mengkebiri, tidak bisa memarginalisasi. Kita menganggap ini sebuah aset, sebuah proses yang mungkin kita kelola. Maksud kami bahwa memang harus ada metodologi yang dikemas di pendidikan formal, non formal dan pendidikan keluarga. Jadi kita mulai dari keluarga lebih baik. Dari situ garda terdepan untuk mengemas bahasa persatuan dan kesatuan. Mungkin bahasanya persatuan dan kesatuan di Jawa berbeda dengan bahasa persatuan di luar Jawa, namun substansinya tetap sama, bahwa dia adalah mendahulukan keindonesiaannya daripada saya misalnya suku apa, mestinya saya orang Indonesia dulu, golongan apa. Ini sebenarnya substansi nilai-nilai values persatuan yang paling hakiki, bahwa kita berbicara kedepankan adalah keindonesiaannya dulu. Seperti juga bangsa-bangsa lain yang ditanyakan, kamu dari mana? Saya dari Amerika. Dia tidak pernah dari state-nya. Artinya bahwa ada kebanggaan keindonesiaan. Ini nilai-nilai yang menyatukan Indonesia, karena kita memang Bhinneka Tunggal Ika. Sangat bervariasi, sangat bervariasi. Tidakkah itu kemudian diwujudkan dalam sebuah regulasi dan sebagainya mengatur soal itu? Artinya jangan sampai tadi ada satu golongan tertentu yang kemudian menyatakan lebih kuat dan sebagainya dibandingkan yang lain. Pak Arief tadi mengatakan ini ketuhanan tapi kemudian lupa akan kemanusiaan dan sebagainya. Memang harus distandarisasi ya. Artinya bahwa akhirnya kita mengatakan jangan satu sila menjadikan multitafsir. Tetapi memang peran pemerintah sangat besar di sini untuk menetapkan regulasi-regulasi untuk menjadikan bahasanya sama, sehingga tidak ditafsirkan
oleh masing-masing, karena kita ini kan 300 suku di Indonesia, 4 agama, 5 agama besar, kemudian 17.000 pulau sekian. Itu luar biasa kalau kita tidak punya regulasi, ini akan timbul kerawanan-kerawanan, sehingga memang pemerintah harus mengatur itu, dan itu porsi pemerintah. Oke. Ada gambaran Pak seperti apa yang mestinya dilakukan? Iya, kalau kami melihat, regulasi sesuatu yang sangat penting, tetapi regulasi itu harus didampingi dengan pemahaman-pemahaman. Pemahaman ini saya setuju misalnya dari rumah gitu ya, kemudian dari rumah, kemudian dari sekolah, lingkungan sosial, kemudian sampai pada level-level yang lebih tinggi gitu. Jadi ada satu sisi yang berkaitan dengan regulasi dan itu harus tegas, sisi yang lain ini harus ada semacam memproduksi pemahaman-pemahaman baru mengenai nasionalisme, mengenai persatuan dan kesatuan gitu. Sehingga ini ada dinamika masyarakat yang berbeda dengan regulasi. Regulasi ini kan waktunya tidak selalu berubah gitu, bisa berjangka waktu. Tapi namanya masyarakat mendinamisir dirinya itu tidak terhitung waktunya, bisa kapanpun. Sekarang tenang, mungkin bisa berdemonstrasi gitu kan. Yeah. Sorenya bisa berkelahi gitu. Jadi ini kalau kita mempelajari sejarah kan gitu. Revolusi kan gitu. Sore tidak apa-apa, malam membunuh gitu. Jadi ini satu proses yang juga dipahamkan. Regulasi sangat penting, saya setuju. Tapi juga ada pemahaman di tingkat level baik itu level keluarga. Keluarga sekarang itu kan sekarang juga sulit kan. Yang namanya keluarga itu seperti apa gitu. Kalau saya diajari dulu antropologi sosial misalnya, keluarga adalah kan itu, ada bapak, ibu, anak. Tapi sekarang ketika kita masuk sebuah keluarga, mana bapaknya, kadang mana ibunya kan gitu. Jadi ini problem yang sangat sulit. Sehingga ketika kita melihat salah satu contoh di acara di TVRI itu kan, di televisi swasta, ada salah satu acara yang saya juga, itukah cermin anak muda Indonesia? Tidak tahu siapa yang dekat, siapa yang jauh gitu. Satu perempuan dia punya banyak laki-laki dan sebagainya. Jadi ini satu proses yang yang sulit. Ini sebuah zaman yang tanpa identitas kalau boleh saya katakan gitu. Karena dia tidak tahu dia milik siapa gitu. Dia milik siapa-siapa akhirnya kan gitu. Jadi ini pendidikan keluarga sangat penting. Yang kedua pendidikan sosial lingkungan. Jadi peraturan lingkungan itu perlu ada. Kemudian di samping lingkungan juga nanti ada peraturan yang tingkat lebih tinggi di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten kan gitu. Jadi itu kalau sinkron dan kemudian masyarakat itu sudah terpahamkan dengan peraturan itu, saya yakin tidak akan terjadi apa yang kita khawatirkan gitu. Baik. Nanti kita lanjutkan Bapak-bapak. Ya, pemirsa tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Telah hadir di kota Anda, spesialis pengobatan mata tanpa operasi dengan metode terapi laser. Mengobati berbagai penyakit mata seperti katarak, glaukoma, minus, plus, mata berlemak, mata merah berair, silindris, dan lain-lain. Kunjungi kami di Jalan Godean kilometer 6, 50 meter sebelah barat perempatan Ring Road Demak Ijo, Sleman. Tidak buka cabang dimanapun. Jogja Islamic Book Fair 2011, pameran buku Islam terbesar dan terlengkap, kembali hadir 30 September sampai 6 Oktober 2011 di GOR UNY, Jalan Kolombo, Yogyakarta. Dapatkan koleksi buku-buku Islam terbaru dan terlengkap dari penerbit nasional dengan diskon dahsyat. Raih juga kesempatan umroh. Ikuti acara serunya Tablik Akbar bersama Ustadz Hidayat Nur Wahid dan beragam acara menarik lainnya.
Salam Indonesia! Anda ingin bergembira? Atau mau tertawa? Utawi pengen laras ugi pantun-pantun? Jangan lupa saksikan kami bertiga setiap hari Kamis jam 8:30 sampai jam 9:30 malam. Utawi dinten Sabtu Tabo Sangko dumugi Tabo Sedo-Sedan. Kok rondo atus neng kali. Yen ati pengen gembira, tonton baik. Kelinang-kelinang campur sari. Salam Indonesia. Yang fashionable bagi Anda pecinta fashion. Jumpa lagi dalam ragam informasi mode terkini, Galeri Mode akan membaginya kepada Anda. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif kali ini bersama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tamu-tamu saya masih hadir bersama-sama saya, ada Bapak Kolonel Sus Supomo SIP MSI, beliau adalah Direktur Pengkajian AAU, dan Bapak Dr. Andes Arif Ahyad MA dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Terima kasih yang sudah menghubungi kami melalui line SMS yang tersedia. Bapak-bapak saya boleh bacakan ya. Ini dari Ibu Taufik yang ada di Jakal. TIK menurut saya bisa jadi pemersatu bangsa, bahkan lebih jika kita menggunakan TIK secara sehat, dalam tanda kutip berinternet secara sehat adalah berinternet untuk hal-hal yang positif. Dan bagi saya kemajuan TIK, especially internet, karena internet membuat jarak tidak berarti. Saya bisa berinteraksi dengan siapapun, dimanapun melalui jejaring sosial, misalnya Facebook, Twitter, Blogger, dan sebagainya. Terima kasih. Ada tanggapan Pak? Betul, bahwa memang TIK ini ke depan, dunia akan bergerak di atas rel TIK. Bahwa dunia ini menjadi kecil, menjadi sempit, hanya gara-gara TIK. Artinya bahwa negara-negara menjadi borderless tanpa batas, tapi bukan berarti negara itu tidak eksis lagi. Artinya bahwa memang sudah ada dunia sendiri, dunia maya, dunia virtual, yang memang di dalamnya kita semuanya bisa berinteraksi. Tetapi tentunya saja dalam dinamisasi TIK ini, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang jahat, ada yang baik. Ya. Kembali lagi bahwa saringannya, bentengnya ada pada hati nurani kita. Sepanjang kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya insya Allah rasanya kita bisa akan menghindari untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat. Bukan berarti internetnya kita berangus, tidak begitu. Namun mungkin kita kembali lagi pada nilai-nilai kultural, nilai-nilai agama sebagai benteng. Karena di sini ada ilmu di internet, begitu informasi begitu banyaknya sehingga kadang-kadang kita tidak membutuhkan literatur lagi yang resmi buku, namun langsung saja bisa kita menggunakan TIK. Ini adalah manfaat besar daripada TIK dewasa ini. Meskipun kita mesti tahu ya, mesti cerdas juga memilih informasi yang benar dan informasi yang salah begitu. Betul. Ya. Betul. Perlukah ini juga seperti halnya Cina, kemudian ada beberapa situs yang kemudian diblokir atau bahkan memiliki satu alat keselamatan sendiri atau pengamanan sendiri supaya warganya tidak boleh kita katakan terkontaminasi sesuatu yang tidak penting, Pak Arif?
Iya, kalau setiap ada fenomena kemudian diterbitkan sebuah regulasi yang itu membatasi, itu nanti ada resistensi. Ini bahayanya di situ. Dalam sosiologi kan seperti itu. Setiap ada regulasi ada resistensi. Cuma persoalannya bagaimana sih, maaf saya sebut saja pemerintah itu membuat satu kebijakan ya, bukan regulasi tapi kebijakan yang mereka ini ketika menggunakan informasi internet dan sebagainya itu cerdas. Nah, bagaimana mencerdaskan orang pengguna internet? Ini kan perlu tadi misalnya melalui sistem pendidikan. Di pendidikan itu harus ada moral, ethics dan sebagainya yang masuk. Ya, agama oke, agama. Tetapi begitu kita masuk di dalam dunia pendidikan itu, matematika kita itu kan matematika yang kadang-kadang tidak etis ya. Jadi tidak etis itu artinya bicara masalah-masalah yang berkaitan dengan di luar kemampuan si anak. Contoh misalnya ketika saya masuk SD SMP itu logaritma itu kan belum dikenalkan. Coba sekarang SMP kelas 1, SD kelas 6 itu mereka sudah mengenal loh, kok sudah seperti ini. Ini nggak sesuai dengan kapasitas kecerdasan anak itu. Oke, baik. Ini yang perlu dibatasi. Kita sapa penelpon dulu ya. Baik, selamat sore Pak Herlambang. Iya. Ya, monggo Pak Herlambang silakan. Iya, ini sekedar satu masukan dari Gajah Mada juga ada. Bahwa sekarang itu menyangkut masalah pendidikan, undang-undang pendidikan nasional sejauh moral Pancasila sudah nggak ada mas, bela-belaan aja. Lalu sekarang berakhlak mulianya seperti itu. Ini tadi kedua narasumber saya perhatikan, boleh dikatakan moral Pancasila ya sebagai norma etik persatuan Indonesia. Sekarang itu persatuannya pengusaha dan penguasa. Nah ini yang berkuasa itu pengusaha, penguasanya juga jadi pengusaha. Hal-hal begini nih mas, ini yang dari Gajah Mada itu ini. Nah ini bagaimana moral Pancasila yang diletakkan pendidikan di Gajah Mada. Saya baru saja juga dialog masalah Pancasila di Gajah Mada Jumat Sabtu kemarin. Ya. Nah ketegasan daripada pendidikan kita yang moral Pancasila sampai sejauh mana mas? Ya. Sebab kuncinya itu di pendidikan. Nah pada waktu itu menteri pendidikannya siapa? Kan begitu. Munculnya undang-undang pendidikan Pancasila tanpa pendidikan tanpa meletakkan moral Pancasila. Nah sekarang ini reformasi ini, nyuwun sewu keterbukaan.